Pemirsa, Polda Jawa Timur akhirnya menangkap Samuel Ardi Kristanto terkait kasus pengusiran dan juga pembongkaran rumah nenek Elina Wijayanti pada Senin siang. Samuel dijerat pasal perusakan saat berusaha mengusir dan menguasai rumah serta lahan yang ditempati nenek Elina. Polisi menggiring Samuel ke Mapolda Jawa Timur sekitar pukul 14 waktu setempat. Dengan kondisi tangan terikat, Samuel dibawa ke ruang penyidik di Treskrimum untuk menjalani pemeriksaan. Samuel Ardi Kristanto adalah pembeli tanah yang diduga mengusir nenek Elina dari kediamannya di Jalan Dukuh Kuwukan, Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya mengusir pemirsa, nenek Elina, Samuel yang diduga menggunakan jasa ormas untuk melakukan aksinya juga membongkar dan meratakan bangunan yang ditempati nenek Elina. Pihak kepolisian menegaskan kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Samuel dijerat pasal 170 KUHP terkait dugaan tindak pidana pengrusakan. Kasus viral pengusiran paksa oleh oknum ormas terhadap nenek Elina telah diproses Polda Jawa Timur dan kini proses hukum telah naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi termasuk sang nenek. Didampingi kuasa hukum, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur untuk melaporkan kasus pengusiran paksa yang dialaminya. Kasus tersebut terjadi pada awal Agustus lalu, di mana sekelompok orang yang mengaku anggota ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Dukuh Kuwukan, Sambi Kerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh tahun, sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga alami luka fisik. Beberapa hari kemudian, pemirsa, rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Mandas Malika, ya, dari nah itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan, terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar, terus baru diturunkan. Kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi setelah kita naikkan penyidikan. Sebenarnya kasus ini sudah kami atensi, concern terhadap kasus ini sejak laporan polisi kami terima di tanggal 29 Oktober 2005. Pemirsa, 1 bulan pasca banjir longsor di 3 provinsi di Sumatera, penanganan bencana kini fokus pada fase rekonstruksi. Selengkapnya usai jeda hanya di Sindopray. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindonews TV. Bangsa kita akan semakin optimis.
Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masih orang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang angkat. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan terpisah. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujung. Hingga saat ini, iNews adalah televisi berita nomor 1 di Indonesia. Terus dukung kami untuk menghadirkan informasi yang tercepat, kredibel, dan inspiratif di era digital saat ini. Selamat Hari Natal 2025 bagi seluruh umat Kristiani dan selamat Tahun Baru 2026 untuk seluruh pemirsa di Indonesia. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, warga di Kecamatan Besuki Situbondo digegerkan dengan tewasnya satu keluarga, ayah, ibu, dan anak di dalam rumah. Ketiga korban ditemukan di lokasi terpisah dengan luka senjata tajam. Pria paruh baya ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan satu keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf yang jelas kami warga Demung ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resahlah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk melakukan otopsi.